Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan sidang etik yang berlangsung tersebut, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Kabarreskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian, dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang semuanya, Pak Sugeng, Pak Saur. Petang, Baik. Pak Saur dan Pak Susno. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama ya. Saya ingin ke Pak Susno Duaji terlebih dahulu. Pak Susno, Anda kan memiliki pengalaman sebagai Kabarreskrim ya Pak Susno. Kalau kita lihat tadi laporan dari teman kami, jurnalis Berita Satu mengatakan bahwa sampai dengan saat ini ketika kita memulai dialog ini ya Pak ya, sidang etik masih terus berlangsung. Mungkin untuk pertama-tama bisa diberikan konteks Pak, mengapa pada hari ini dari pagi dimulai sekitar pukul 9 sampai dengan detik ini sidang masih terus berlangsung dengan satu orang saja anggota BRIMOB yang diperiksa. Apakah memang substansinya sangat banyak yang harus digali diperiksa dalam mekanisme sidang etik di Polri? Seperti apa Pak? Oke, baik. Pertama kita beri penghargaan bahwa sidangnya cepat. Ya. Tetapi bukan berarti kita harap ya cepat terus mengabaikan beberapa hal yang penting. Beberapa hal yang penting itu adalah satu, itu kan kendaraan. Apakah yang duduk di belakang itu terkena juga? Karena ibarat mobil, kalau kecelakaan, apakah penumpangnya dipersalahkan juga? Nah, juga yang berikut, apakah kesalahan itu hanya ada pada pengemudi dan kompol sebagai komandannya? Tidakkah disidik siapa yang memerintahkan kendaraan itu bergerak? Kemudian dalam operasi pengamanan seperti ini, tidakkah diperiksa rencana pengamanannya? Kemudian pada skala seperti itu, siapa penanggung jawab keseluruhan? Tentunya Kapolda. Karena ini bukan terjadi tiba-tiba. Terjadinya harus direncanakan pengamanan. Beberapa hari sebelumnya sudah tahu akan ada unjuk rasa ya, pada tanggal 25 Agustus. Kemudian gimana tanggung jawab komandan lapangan? Betul. Kemudian siapa yang memerintahkan kendaraan itu bergerak? Jangan-jangan terjadi keributan itu atau terjadi kerusuhan itu karena ada kegiatan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Nah, berarti terjadi kekisruhan itu karena disebabkan oleh perintah komandan lapangan. Jadi kasihan kalau anak buah yang di dalam mobil dan yang memerintahkan di dalam mobil dan hanya penumpang yang duduk di dalam kendaraan itu saja yang kena kode etik. Baik. Dan kalau skalanya sudah nasional, penanggung jawabnya Kapolri. Ya. Baik. Nah, ini menarik untuk kita bahas sebenarnya lebih lanjut karena kita tahu ya bagaimana institusi Polri ini memiliki garis komando yang sangat jelas sebenarnya, strukturalnya sangat jelas. Nah, saya ingin ke Pak Sugeng berarti. Pak Sugeng, Anda sebagai Ketua IPW pasti memiliki catatan tersendiri ya terkait dengan hal ini. Sejauh ini 7 orang anggota BRIMOB yang sudah diperiksa dan tengah menjalani pemeriksaan sidang etik dan akan berjalan juga secara simultan kasus pidananya. Tetapi menurut Anda, Pak Sugeng, apakah cukup berhenti di 7 anggota BRIMOB ini atau bisa ditarik lebih jauh lagi untuk melihat siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Silakan Pak Sugeng. Proses pelanggaran ya. Pelanggaran itu terkait dengan perbuatan ya. Perbuatan itu artinya melekat kepada pelaku. Baik itu pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana. Tadi disampaikan oleh Pak Susno bahwa harus ditarik ke atas. Itu benar ya. Tetapi ditarik ke atasnya ini, karena ini adalah satu tugas pengamanan di lapangan, maka harus ada ukurannya.
Ukurannya apa? Yaitu pertanggungjawaban berdasarkan regulasi itu tentang pengawasan melekat. Dalam pengawasan melekat ada pertanggungjawaban 2 level di atas, ya. Kalau levelnya kompol, kalau pertama levelnya sopir, ya, sopir maka yang bertanggung jawab kompol, yang ada di lapangan itu ya, di dalam mobil itu kompol, ya. Kalau levelnya kompol, maka 2 level di atasnya itu AKBP atau kombes, ya. Siapa komandan satuan di lapangan saat itu? Itu secara hierarkis, ya. Kemudian tadi juga Pak Susno juga menyebutkan tentang rencana operasi. Nah, rencana operasi itu betul harus diperiksa. Tapi terkait rencana operasi itu sesuatu yang pasti normatif, ya. Normatif. Nah, pelaksanaan dari rencana operasi tersebut apakah dilaksanakan secara benar oleh petugas yang berada di rantis. Jadi kalau pertanggungjawabannya ya sampai kepada komandan di lapangan ya setidaknya paling tinggi Dansat, ya. Kalau ditarik ke Kapolri itu terkait dengan pertanggungjawaban mungkin terkait aparatur keamanan kasus situasi se-Indonesia, ya. Kalau ditarik ke Kapolda itu terkait kemudian juga pengamanan 1 Jakarta. Tapi ini kita sedang sedang membahas perbuatan atas matinya Afan oleh pengemudi rantis. Itu terbatas, ya. Itu ukuran hukumnya, ya. Seperti itu, ya. Baik, kita akan fokus bahas itu, tapi kan bisa ada kemungkinan ya Pak ya untuk mencari agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah, mungkin ke Komnas HAM terlebih dahulu. Disebutkan bahwa ada unsur pidana dan juga unsur etik dalam gelar perkara kemarin yang diketahui terkait dengan kasus Afan ini. Nah, Pak Saurlin, Anda kan juga turut hadir dalam gelar perkara. Nah, apakah dalam sidang etik yang dilakukan pada hari ini perwakilan dari Komnas HAM juga turut ikut memantau Pak bagaimana jalannya sidang? Hari ini kita tidak, sepanjang pengetahuan saya tidak terlibat dalam sidang etik, ya. Baik, lantas kalau begitu Pak, untuk pengawasan dari Komnas HAM dalam kasus ini, apa yang menjadi catatan? Karena kami juga lihat bahwa Komnas HAM akan berencana untuk melakukan juga terkait dengan reka ulang kendaraan rantis, dan apakah juga akan berencana melihat bagaimana terkait dengan kondisi psikologi dari pengemudi dan juga orang-orang yang ada dalam kendaraan rantis tersebut saat peristiwa terjadi? Pak Saurlin. Ya, pada saat kita melakukan diskusi ini, kami sedang fokus pada korban-korban, ya. Dan kebetulan makin banyak nih pengaduan ke Komnas HAM, baik yang kami lakukan secara proaktif maupun yang datang ke Komnas HAM. Jadi kita sedang mendata korban-korban ini per hari ini, sehingga untuk kasus Afan, informasi terbaru yang kami dapatkan adalah yang terakhir kita sampaikan pada kemarin di Mabes Polri. Baik. Nah, kemudian saya ingin ke Pak Susno lagi. Pak Susno, mungkin bisa dijelaskan juga pada kesempatan kali ini, Pak, khusus untuk bagaimana sebenarnya aturan teknis atau SOP dalam penggunaan rantis ketika terjadi aksi demonstrasi. Apakah sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang secara rigid menuliskan ketika situasi seperti apa akan dihadapi seperti apa, atau hanya aturan general saja, Pak, yang selama ini dilakukan? Ada, SOP-nya ada, ya. Rantis itu bukan untuk membubarkan orang yang menyampaikan pendapat. Rantis, kalau dalam hal ada orang menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa, dia untuk mengamankan orang yang mengadakan unjuk rasa, yang tidak boleh diganggu oleh siapapun juga selain pengunjuk rasa
supaya hak-hak konstitusional dalam negara demokratis untuk menyampaikan pendapat bisa disampaikan dengan bagus. Jadi dia tidak bercampur dengan pengunjuk rasa. Dia mencegah. Jadi ibaratnya kalau ngadapnya, kendaraan itu bukan menghadap kepada pengunjuk rasa, menghadapnya keluar. Jangan sampai si pengunjuk rasa itu terganggu. Nanti kalau ditanya, wah itu teori, gimana caranya Pak? Nah itulah makanya perlu latihan. Dan Polri mempunyai aparat yang namanya intelijen, yang namanya reserse. Nah itulah yang mengawasi mana yang pengunjuk rasa, mana yang bukan. Nanti ada pertanyaan lagi, wah itu teori, Bapak belum praktek. Saya berpraktek di tempat-tempat yang sering unjuk rasa, karena saya disitulah berdinas, di Jogja, kemudian pada saat reformasi saya di Malang, kemudian saya di Surabaya. Jadi yang begini harus orang-orang yang berpengalaman di lapangan dan juga terlatih secara teori maupun secara praktek. Jadi supaya kendaraan itu bukan untuk membubarkan si pengunjuk rasa. Kalau membubarkan pengunjuk rasa, akhirnya berhadapan dengan pengunjuk rasa. Nah sekarang disitulah tugas daripada Komisi Kode Etik menanyakan mengapa kendaraan itu berada di situ, perintah siapa, kemudian apa tugasnya. Apa tugasnya membubarkan pengunjuk rasa atau melindungi pengunjuk rasa. Nah, kemudian terjadi kerusuhan itu apa? Karena ada orang masuk pembonceng. Mengapa bisa masuk? Kemana petugas yang diberi tugas untuk mencegah orang-orang menyusup? Nah kalau katanya, waduh nggak bisa. Ya memang bukan tugas daripada pasukan berpakaian lengkap. Itu tugas pakaian preman atau tugas intel. Gitu. Nah, baik. Oke, kalau kita uraikan teorinya di sini terlalu panjang gitu. Betul. Baik, tapi intinya ada ya Pak ya terkait dengan aturan teknis bagaimana penggunaan rantis ini ketika berhadapan dengan aksi unjuk rasa. Nah kalau begitu Pak Sugeng, dengan cepatnya tim polisi untuk dapat mengusut terkait dengan kasus Afan yang berhadapan dengan para anggota BRIMOB tersebut ya. Apakah IPW mencatat ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan dalam pengungkapan kasus ini? Karena kan cepat tapi tidak boleh melewatkan hal-hal yang menjadi hal penting, Pak. Iya baik ya, karena ada dua kasus ya. Satu kasus pelanggaran kode etik dan pidana ya. Kalau pelanggaran kode etik biasanya terkait dengan prosedur-prosedur. Prosedur-prosedur ya. Rantis ini mobil angkut personil ya. Kemudian kedua juga bisa digunakan juga untuk mengangkut penumpang VVIP ya untuk dilindungi ya. Oleh karena itu keberadaan rantis di tengah kerumunan massa ini sudah menjadi satu pertanyaan dan saya pikir pelanggaran prosedur ya. Karena rantis itu harus dalam posisi kalau tugasnya mengamankan VIP personil dari bahaya, siapa yang dibawa? Ternyata tidak ada ya. Kalau dia digunakan sebagai alat untuk mendorong massa ya katakanlah, teorinya dia tidak boleh berada di tengah kerumunan. Karena itu potensi blind spot itu ada sehingga membahayakan pengunjuk rasa dan juga personil yang ada di dalam mobil rantis. Ini jadi makanya ada satu dugaan kesalahan kode etik itu sudah tepat ya. Nah sekarang yang kasus kedua pidana. Memang harus secara lengkap nih. Apakah posisi korban berada di sana itu tiba-tiba dia posisi jalan kosong kemudian dia jatuh di situ seketika ya, atau
posisi korban itu sudah ada di depan rantis. Ini punya satu konsekuensi berbeda. Kalau posisi korban ada isu ya, dia itu didorong oleh seseorang, maka pertanggungjawaban pasal yang dikenakan kepada pengemudi rantis ini hanya kelalaian yang mengakibatkan mati. Betul. Tetapi kalau posisi korban sudah berada di depan rantis dan terlihat pada satu jarak tertentu, kemudian dia ditabrak ya, masih bisa ini satu hal sebagai kelalaian ya, karena kecepatan tinggi ya, kemudian jarak yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Tapi ada satu momen di mana mobil tersebut sudah menabrak, itu ada momen mobil berhenti. Betul. Karena diingatkan oleh masyarakat. Pada saat itu langkah yang harus dilakukan sesuai juga dengan kode etik ya, bahwa seorang anggota polisi harus menjaga keselamatan masyarakat, dia harus berhenti. Kemudian mengangkat korban, secepatnya dimasukkan ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Ini akan berdampak berbeda. Betul. Dengan kerusuhan bisa ditekan ini. Tapi dia kemudian jalan terus, mengakibatkan dilindas. Betul. Maka pasal yang dikenakan menurut saya 351 ayat 3, penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang ya. Nah, ini bisa menjadi dua alternatif. Kalau pembunuhan menurut saya tidak ya. Karena apa? Tentu niatnya nggak mau membunuh ya. Dalam situasi yang mencekam. Yang ketiga, ini perlu pendalaman psikologis. Dalam kondisi yang sangat chaos, ketakutan, kepungan massa, bagaimana kemampuan berpikir dari personil tersebut? Ya, ini juga harus didalami. Apakah dalam posisi ketidaksadaran atau kemampuan berpikir yang wajar? Nah, ini ada ahli psikologi yang harus ditanya ya. Baik. Itu ya menurut saya. Berarti hal-hal ini kurang lebih yang akan diharapkan menjadi fokus ya dalam masing-masing kasus etik ataupun kasus pidananya. Nah, kemudian Pak Saurlin, dengan semua data dan fakta dan hasil gelar perkara yang sudah dilakukan, apakah Komnas HAM sejauh ini sudah bisa memastikan setelah terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran HAM dalam kasus Afan ini, atau perlu ada hal-hal lagi yang dilakukan untuk menentukan apakah ini pelanggaran HAM atau tidak? Iya, ini pelanggaran HAM. Baik, ini sudah tegas ya Pak pelanggaran HAM Pak. Mungkin boleh dijabarkan apa saja yang menjadi acuan hingga bisa diyakinkan ini adalah pelanggaran HAM? Hilangnya nyawa dalam satu peristiwa oleh aparat. Karena adanya kehilangan nyawa tersebut. Nah, lantas Pak, untuk pendalaman psikologis seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng ini menjadi suatu hal penting juga dinilai. Apakah Komnas HAM perlu juga melakukan hal ini atau merasa ini tidak perlu dilakukan? Itu salah satu yang kita pertimbangkan. Baik, nah kalau dipertimbangkan apakah sudah diajukan Pak kepada pihak kepolisian untuk dilakukan? Belum. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar? Belum. Belum. Baik, apakah akan disampaikan dalam waktu dekat? Kita masih fokus pada transkrip hasil pemeriksaan dan juga melihat lokasi dan mengumpulkan beberapa CCTV yang kami sudah koordinasi juga dengan Barreskrim terkait itu. Baik, baik. Nah, kemudian Pak Susno, tadi Pak Sugeng mengatakan sepertinya penting untuk melakukan pendalaman psikologis terkait dengan kasus ini terhadap para anggota BRIMOB, khususnya mungkin terkait dengan situasi ketika peristiwa itu terjadi. Nah, menurut Anda, kapan yang paling penting ini dilakukan, Pak? Apakah di saat tengah berjalan proses ini atau seharusnya dari awal dilakukan? Ya, dari awal tadi saya katakan cepat bagus, tetapi jangan lupa memperhatikan kaidah-kaidah pemeriksaan dan persidangan. Walaupun yang kita periksa bukan pelanggaran pidana, tapi pelanggaran prosedur dan kode etik profesi kepolisian. Maka untuk menentukan sejauh mana kesalahan itu tetap harus seperti pembuktian yang diatur di dalam hukum acara pidana kita.
Ya. Nah, apakah si terperiksa sudah diperiksa terkait kejiwaannya? Itu ahli yang bisa memberikan. Apakah si terperiksa pada waktu melakukan itu dia dalam keadaan fisiknya bagaimana? Kemudian apakah dalam pemeriksaan sekarang ini si terperiksa didampingi oleh penasihat hukum? Karena tidak boleh jadi begitukan saja. Karena apa? Kalau salah di dalam melakukan pemeriksaan ini, khususnya pertanggungjawaban komando, ini akan terjadi keresahan di dalam. Bagaimana keresahan di dalam? Saya ini anggota Polri, saya tahu kondisi dalam. Nanti akan ada kesan, wah yang dikorbankan kami yang paling bawah. Termasuk kami yang berada hanya duduk di dalam kendaraan itu. Kan 7 kan? Termasuk yang di dalam. Lah, kenapa prosedur kada pada saat kode etik inilah yang tanggung jawab komando harus diperiksa, komandan lapangan, komandan pengendali dan sebagainya, kemudian mengapas atas perintah siapa di luar kok sehingga kendaraan itu bergerak. Nah, menuju kemana? Posisinya kendaraan itu di mana? Kenapa dipindah? Pasti ada komando. Nah, inilah jangan sampai terkesan oleh lingkungan anggota, wah yang dikorbankan kami yang di bawah, gitu. Oke. Baik. Nah, kalau begitu, Pak Sugeng, dengan adanya dorongan untuk melakukan pemeriksaan psikologis, dan Anda juga mengatakan, dan ini menjadi hal penting menurut Pak Susno Duaji ya. Apakah menurut Anda kira-kira ke depannya akan ada opsi juga nih bagi para anggota BRIMOB yang sedang menjalani kode etik untuk bisa menyampaikan pembelaannya sehingga tidak mungkin dikenakan PTDH atau sanksi-sanksi yang lain? Itu adalah hak ya yang harus diberikan secara penuh. Membela diri adalah hak yang harus diberikan secara penuh. Termasuk ya di dalam mempertahankan hak itu mengajukan ahli ya kalau dalam satu persidangan ya, termasuk kode etik nih ya, pembelaannya seperti apa ya, apalagi dalam kasus pidananya, dan juga minta rekaman-rekaman ya, seperti ada yang mendorong bahwa Afan itu sebetulnya posisinya tidak di depan mobil tetapi didorong oleh seseorang, karena terbukti ya, ini kondisi ya faktual ya. Setelah Afan mati, tewas terlindas ya, wafat ya, ini seperti menjadi trigger serangan terhadap institusi polisi. Dan ditangkaplah beberapa orang yang kemudian saat ini dinaikkan ya, tidak mengakui bahwa itu aparat keamanan di luar polisi. Walaupun informasi-informasi yang IPW dapat, mereka dari aparat keamanan, dari kesatuan lain, ya, dari intelijennya, ya, itu kami dapatkan. Ini ada satu cerita yang terangkai sebetulnya ya, pada momen-momen sebelumnya terkait polisi mau menegakkan hukum. Saya mau kasih kuncinya aja. Kasus di Borobudur itu salah satu ketika Densus mengintai seseorang sipil bernama FYH, itu ada juga kaitannya dengan ini. Baik, artinya Pak Sugeng, apakah Anda ingin menyampaikan analisa Anda terkait dengan ada dugaan yang menyusupi terkait dengan peristiwa demo tersebut dan membenturkan aparat dengan pihak masyarakat? Sudah pasti, ya. Kalau itu saya ya katakan sudah pasti. Walaupun kemudian untuk adanya satu situasi cooling down, aparat negara tidak mengakui itu. Justru sebagai warga masyarakat, ya, saya meminta pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya chaos ini, ya, pertanggungjawaban tertinggi, ya, dari penyelenggara negara. Ya, saya meminta pertanggungjawaban dari pemerintah.
kerja intelijen ya yang harusnya melindungi supaya tidak terjadinya chaos itu seperti apa. Yang saya dapat informasi, masa masing-masing dari instansi intelijen saling mengintai, ya, gitu. Baik. Ya, saya nggak mau buka dulu aja. Baik, nah karena kita masih fokus kepada kasus Afan ya. Nah Pak Saurlin, Anda mengatakan tadi Komnas HAM saat ini menerima banyak sekali laporan ataupun aduan. Bisa disampaikan Pak, dari laporan atau aduan yang masuk kepada Komnas HAM, pihak mana yang paling banyak dilaporkan? Pak Saurlin, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda. Oh iya, kami mendapatkan banyak sekali pengaduan terkait kekerasan, ya, dan kemudian kita follow up dan kemudian kita minta juga karena kita juga cukup kewalahan saat ini, jadi kita sudah libatkan semua kelembagaan di Jakarta ya, sehingga pembagian tugas kita bisa dilakukan ke berbagai tempat di Indonesia. Jadi kita saat ini fokus pada korban-korban. Baik, nah kekerasan yang dilakukan ini Pak, apakah ini tertuju kepada satu instansi kah? Kita harus lihat lagi, tapi memang ada korban-korban yang pasti ya, termasuk penangkapan dan penahanan. Baik, nah kemudian kalau begitu Pak Susno, ada laporan yang diterima Komnas HAM terkait dengan kekerasan dan ini masih banyak ya bentuknya, ada yang ditahan dan ditangkap dan juga berbagai bentuk luka yang diterima mungkin. Sama juga tadi ada keyakinan kuat dari Pak Sugeng ada yang menyusupi terkait dengan aksi demonstrasi. Pandangan Anda seperti apa Pak Susno? Ya, kalau tentang pelanggaran HAM ya, sepanjang belum pelanggaran berat yang secara sistematis itu diselesaikan dengan hukum positif yang ada. Misalnya menyangkut menghilangkan jiwa dan sebagainya, menyangkut penganiayaan, menyangkut apa, itu semua pelanggaran HAM. Walaupun penganiayaan ringan pun pelanggaran HAM juga, tapi bukan pelanggaran HAM berat. Dan tidak tersistematis misalnya, maka diselesaikan oleh hukum positif yang ada. Belum menjadi porsinya Komnas HAM. Nah, terkait dengan informasi-informasi tadi yang disampaikan Pak Sugeng, ya silakan nanti mungkin suatu saat Pak Sugeng punya data, nah itu dan dibuka kita sehingga nanti negara kita tambah lama, tambah baik, tambah aman. Kemudian aparatnya dari manapun juga, dari Polri dan aparat yang lain tambah profesional. Karena tugas kita sama sih untuk mengamankan negara ini gitu. Bukan bersaing dalam arti negatif gitu ya. Baik, baik. Kalau begitu Pak Sugeng, kita tahu kasus ini memicu perhatian publik dan berpotensi untuk bereskalasi jika tidak tangani dengan tepat. Menurut Anda langkah konkret apalagi yang kira-kira harus diperhatikan oleh Polri untuk menuntaskan kasus Afan? Dan di samping itu tidak juga melupakan jangka ke depannya, tidak hanya berhenti di persoalan ini saja. Silakan Pak Sugeng. Polri ya harus menyelesaikan dalam kasus Afan ini sudah menurut saya sudah responsif ya, dari Kapolri, Kapolda mengunjungi korban, keluarga korban, minta maaf, proses hukum yang cepat ya. Tetapi juga harus diperiksa Komnas HAM ini kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat ya. Kemudian Komnas HAM harus menurut saya kalau mau dalam kerangka pelanggaran HAM berat, ini dalam kerangka kejadian yang sifatnya nasional, yaitu pembiaran oleh negara, ya. Pembiaran negara oleh negara ini harus didalami ini, ya. Kan tugasnya negara adalah melindungi masyarakat kondisi aman, ya. Ini harus diambil saya mendorong tindakan mengambil rapat pleno dan memutuskan satu tindakan penyelidikan. Kalau sudah tindakan penyelidikan, kan Komnas HAM punya kewenangan meminta keterangan seluruh pejabat yang bertanggung jawab. Ini saya minta pada Komnas ya, supaya dibuka sinyalemen saya.
adanya pihak-pihak yang memang menyusup, ya, mana mungkin, ya, supir ojol berani melawan Brimob, ya, Brimobnya juga diam saja. Itu loh, menjarah, ya, gudang gegana, nggak berani itu, ya. Jadi ini harus dilakukan pemeriksaan, penyelidikan pelanggaran HAM berat. Siapa yang bertanggung jawab? Baik. Itu ya. Baik, mungkin boleh disampaikan responnya Pak Saurlin sekaligus penegasan komitmen dari Komnas HAM untuk menuntaskan kasus Afan termasuk dengan laporan yang masuk semakin banyak semakin hari. Silakan. Ya, seperti yang sampaikan tadi, kita sedang fokus penanganan terhadap banyaknya korban. Jadi terkait yang disampaikan tadi, kita akan pastikan mengumpulkan fakta-fakta sehingga apapun nanti kesimpulan kita harus didukung oleh fakta yang kuat. Baik, kalau begitu kita akan nantikan ya bagaimana jalannya pengungkapan terkait dengan kasus Afan ini, baik itu dari sidang kode etiknya, termasuk juga dari sidang pidananya, dan kita harapkan juga dapat ditarik lebih luas lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Susno dan juga Pak Sugeng tadi. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih Pak Sasa, Pak Sugeng. Dan